Yes, yes, yes. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Saya sebelum duduk, tos dulu makanan kirinya. Tos. Bilang gini dong, bilang gini makanan kirinya. Bilang gini dong makanan kirinya. Mimpi apa semalam duduk sebelahku? Oh mimpi gue ya Bu ya. Nggak boleh gitu buat lagi puasa. Ini pointernya mana Pak? Yang kanan kiri, ini pointer. Oh ya, oke. Oke, silakan duduk Bu. Oke, thank you teman-teman. Ini hari Senin pertama di bulan Mei ya. Saya tuh kemarin begitu buka kalender saya baru sadar kan sudah bulan Mei ternyata. Kok rasanya baru tahun baru tiba-tiba udah bulan Mei. Ada nggak yang merasa gitu? Terus saya baru sadar juga hari ini pertama kali teman-teman puasa, betul ya? Waduh, makanya saya mikir ini Konyoto nih agak ngawur ini. Saya dikasih ngomongnya waktu orang puasa kan, saya jadi takut salah ngomong kan jadi kenapa-kenapa gitu kan. Ya, thank you juga Ko Kanho, saya dikasih kesempatan bicara di sini. Kalau saya ada salah ngomong yang benar leader teman-teman ya. Jadi pokoknya lebih benar leader teman-teman lah. Karena saya bagi apa yang jadi pengalaman saya. Kadang-kadang saya suka salah bicara teman-teman. Jadi ya mohon dimaafin kalau tiba-tiba salah bicara. Terutama karena lagi puasa jadi ya takut ini teman-teman kan gimana gitu kalau saya salah ngomong tentang yang enggak gitu kan. Jadi ya saya ngomong dulu di depan ya. Oke. Nama saya Winas teman-teman. Jadi saya dipanggil orang di nama tengah saya, bukan di nama depan saya, bukan di nama belakang saya. Hari ini saya mau cerita teman-teman tentang satu topik yang namanya time lapse. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang masih pakai handphone zaman dulu? Yang misalnya Nokia zaman dulu atau mungkin yang lebih ekstrim yang handphone itu besar, antenanya. Masih ada nggak yang pakai kayak gitu? Ya, Pak Nyoto. Oh, Pak Nyoto ya? Nah, teman-teman tahu nggak di handphone yang teman-teman pegang, kalau buka di bagian kamera, itu ada fitur namanya time lapse. Ada. Ada ya semua ya? Yang pernah baru. nyoba pakai nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya Pak? Saya pertama kali pakai tuh ganti handphone tuh saya bingung, ini time lapse nya apa ya? Kok kayaknya sama aja sama foto biasa gitu. Ternyata gini, time lapse itu dalam seni fotografi, kemampuan kamera untuk mengambil spektrum yang lebih banyak dalam jangka waktu yang sama, sehingga hasilnya kan kayak begini. Pernah lihat nggak foto hasilnya gini? Atau misalnya kalau kita video pakai time lapse, kita jatuhnya jadi kayak semuanya cepet gitu. Pernah nggak lihat video kayak gitu? Misalnya orang jalan dari Surabaya sampai Semarang, itu zaman kalau baru buka ya, kayak cepet banget perjalanan, cuma 5 menit mungkin nyampe di Semarang. Lo asli kan nggak mungkin, betul ya? Nah, jadi saya tuh karena suka foto, satu kali saya belajar pakai time lapse sama teman saya nyeletuk begini, saya bilang ke dia, gila ya pakai time lapse ini kita jalan-jalan satu harian cuma jadi berapa menit dulu. Terus dia nyeletuk balik sama saya, ya kok doain kayak hidup nggak kroso tiba-tiba bulan apa, dia bilang kita tahu akhir tahun kan ya. Oh iya benar juga ya. Nah jadi kenapa saya kepengen bagi sharing tentang time lapse. Nah, karena waktu ini bahaya teman-teman. Tiba-tiba bulan Mei, nanti tiba-tiba udah Desember. Nah jadi kita ngatur kerja pun harus hati-hati. Tapi sebelum begitu saya mau cerita dulu tentang pengalaman hidup saya. Tadi mungkin nggak ada, saya lahir tahun 92 di Bali. Satu kali saya pergi MDRT ke Orlando, saya ketemu sama orang di halte bus di Washington sebelum saya ke Orlando. Dia tanya, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Indonesia itu sebelah mana? Di Bali, saya bilang. Oh dia ngerti ternyata gitu. Jadi ya bersyukur saya lahir di tempat yang lumayan terkenal gitu. Nah agak keterlaluan juga sih itu, misalnya masa nggak tahu Indonesia gitu. Tapi begitu saya sebut namanya Pak Jokowi sama Pak Ahok, waktu itu dia tahu ternyata. Tapi dia nggak tahu itu bagian dari Indonesia, itu kan agak bingung juga gitu. Nah terus ceritanya satu kali tahun 2004 papa saya bilang gini, tahun depan papa mau pindah ke Surabaya, soalnya pindah tugas. Papa saya dulu pelayanan di gereja di Bali, sekarang di Surabaya, waktu itu dia pindah ke sekolah Gloria. Nah dia tanya, mau ikut pindah nggak ke Surabaya? Saya bilang kalau saya nggak ikut gimana? Ya nanti carilah sama adiknya papa atau sama siapa di Bali. Saya pikir-pikir wah gak enak lah kalau tinggal sama om kan, maksudnya sama Encik, saya panggilnya karena masih kecil. Jadi saya pikir ya udahlah saya ikut pindah ke Surabaya. Cuman saya nggak suka aslinya. Kenapa saya nggak suka? Temen gereja saya, temen sekolah saya kan semua udah kenal baik tuh. Kebayang nggak tiba-tiba begitu saya SMP selesai, SD selesai pindah SMP ke Surabaya. Berarti kan temannya ganti semua. Wah itu buat saya waktu itu saya nggak nyaman. Saya bukan orang yang nyaman berada di lingkungan yang baru sebetulnya. Aslinya.
Jadi ya saya awalnya nggak suka pindah ke Surabaya, tapi seiring berjalan waktu ya saya bisa menikmati juga lah. Ini pertama kali dalam hidup saya ngalamin yang namanya adaptasi yang cukup parah. Maksudnya adaptasi yang cukup parah, lingkungan saya totally berbeda. Terus sampai tiba-tiba Februari 2014, waktu berlalu begitu cepat ya. Jadi saya sekolah kadang remedi, kadang ujiannya bagus segala macam. Tiba-tiba Februari 2014 saya lulus dari Petra. Nah, Petra itu dekat sini, tetangganya Harvest sebenarnya. Cuma Harvest ini sih beruntung jalan gede. Petra itu dalam gang. Jadi sekolah saya ini agak rahasia lah, sekolahnya di dalam gang. Kalau dilihat hidup itu kan simpel ya. 92 saya lahir, 2004 saya pindah Surabaya, tiba-tiba lulus kuliah. Ada yang merasa hidupnya gitu? Saya tahun berapa lahir, tiba-tiba kok harus kerja. Habis kerja kok tiba-tiba harus menikah, habis menikah kok tiba-tiba apa? Saya nggak merasa kayak gitu. Nah itu namanya time lapse teman-teman. Jadi kadang-kadang waktu itu kelihatan lebih cepat daripada yang kita alami, kayak gitu. Terus next begitu lulus kan seperti orang pada umumnya kan. Saya mau ceritain dulu nih. Kalau teman-teman kuliah di satu perguruan tinggi atau SMA lah atau SMK lah kita sekolah, nasihatnya guru apa? Belajar yang rajin. Lo kenapa harus belajar yang rajin? Ini nggak rajin masalahnya apa? Jadi bodoh. Lo kalau pinter terus kenapa masalahnya? Mudah cari kerja. Mudah cari kerja. Kata. Itu ditanaminnya mungkin dari TK loh, bukan dari kuliah loh itu. Betul tak? Tanpa sadar kalau misalnya yang udah punya anak ya, termasuk saya dulu dibilangin sama papa saya, kamu belajar tuh yang baik, papa nggak punya harta, dia bilang katanya, cuma bisa ngasih ilmu. Nah, maksudnya nyekolahin gitu. Nanti kalau kamu punya ilmu, dengan ilmumu itu kamu bisa cari duit, dia bilang katanya, bisa kerja yang bagus, jadi kamu harus sekolah yang rajin, dia bilang katanya. Kebayang nggak? Dari umur 4 tahun sampai umur 22 tahun kalau diomongin kayak gitu, pikirannya lulus kuliah mau ngapain? Kerja. Pasti cari kerja. Dan itu manusiawi. Terus menurut teman-teman kerja yang bagus perusahaannya harus kayak apa? Perusahaan besar. Kan kalau perusahaan besar requirement-nya gampang, nggak mungkin interviewer ini sering masuk, betul nggak? Iya. Pasti berapa tahap, berapa babak interviewnya. Betul. Nah sama, jadi aku ini termasuk korban salah asuhan. Aku ini kuliah manajemen bisnis teman-teman. Harusnya kalau manajemen bisnis itu dosennya nanya gini loh, Win besok kamu lulus, kamu mau bikin bisnis apa? Betul nggak pertanyaannya gitu? Ya. Seingatku nggak ada satupun dosen yang nanya begitu. Nanyanya besok kamu lulus sudah cari kerja di mana? Waduh, abis tak pikir-pikir loh. Harusnya nama jangan diupload ya. Harus. Tapi ya itulah kita di Indonesia teman-teman. Jadi pegawai itu rasanya kok lebih bangga daripada jadi pengusaha. Tak kasih contoh. Misalnya gini, Win kamu kerja apa? Wah aku ini marketingnya Bank BCA, bangga dong. Coba Win kamu kerja apa? Oh enggak lah, aku ini cuma kecil-kecilan ya buka konter handphone tok misalnya gitu. Saya nggak kalau temennya kita kayak gitu. Oh enggak lah, aku cuma buka depot kecil-kecilan. Betul nggak kayak gitu? Nggak tahu itu budaya yang timbul dari mana. Kenapa kok kayaknya kalau kerja itu lebih bangga daripada jadi pengusaha. Akhirnya bulan Januari sampai Maret karena ijazah belum keluar. Waktu itu selama kuliah kan pernah magang. Jadi sekarang aku balik ke tempatku magang dulu. PBTXN itu perusahaan yang bergerak di konsultan pajak. Nah, bulan Januari sampai Maret pimpinannya sangat baik. Cuman karakter pekerjaannya nggak cocok sama saya. Saya nggak cocok kalau ngadepin Excel tuh rasanya kok kepala langsung pusing gitu. Terus kebetulan saya masuk Januari sampai Maret ini waktunya orang SPT-an. Nah jadi ya masuknya timingnya ada pas juga ya. Jadi kerjaan load lagi tinggi-tingginya. Dan kebetulan kerjaan itu saya rasa setelah evaluasi 3 bulan kok nggak pas. Jadi ya saya mohon pamit waktu itu bulan Maret saya nggak bisa panjang bukan karena saya nggak apa namanya ada nggak cocok sama perusahaan pun bukan. Cuman murni karena menurut saya bukan bidang saya. Gitu. Nah April sampai Mei karena didoktrin untuk cari kerjaan yang bagus. Saya pikir kerjaan yang bagus ada di Jakarta. Karena semua perusahaan kan saya pikir head office-nya ada di Jakarta. Ya sudah saya cari kerja ke Jakarta. Cari kerja ke Jakarta di 2 perusahaan. Satu di Garuda Indonesia, itu pesawat terbang, bukan kacang. Nah, kalau teman-teman tahu Garuda Indonesia itu rugi terus setiap tahun. Untung saya nggak masuk situ. Ya saya terbang beberapa kali. Setelah saya nggak jadi ngelamar kerja di situ, saya jadi konsumen aja lah. Yang kedua saya ngelamar kerja di Unilever. Unilever tuh yang bikin Walls dulu, Walls, Clear kalau dia pakai sampunya, apalagi ya Lifebuoy mungkin ya, Pepsodent ya pokoknya kita hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti ya pakai dia punya barang lah. Nah, yang seru nih waktu ngelamar kerja teman-teman. Di sini ada yang pernah ngelamar kerja nggak? Yuliani. Yang rekor aja kayak 10 kali ngelamar kerja. Ada.
Ada nggak yang interviewnya cuma 1 kali tapi ketemu direktur? Yuliani. Terus di antara teman-teman ada nggak yang pernah nggak dapat kerja? Pernah. Setelah interviewnya ending-endingnya dapat apa enggak? Enggak. Soalnya saya ini nggak pernah terima kerja teman-teman. Ini track record yang agak buruk kalau menurut saya. Jadi saya interview seumur hidup saya cuma di 2 perusahaan. 2 perusahaan aja saya cerita itu. Di Garuda Indonesia, saya sudah nego gaji sama vice presidennya waktu itu. Eric Mayer tuh suaminya Maudi kalau saya nggak salah, artis. Dia jadi VP marketing karena saya daftar marketing, interview sama dia. Ditanya, kamu mau gaji berapa? Dia bilang. Saya bilang, ya kalau Jakarta 8 juta lah saya bilang. Dia bilang nggak bisa. Kalau di Garuda standarnya 6,5. Gimana? Ya oke lah saya bilang. Cuma dalam hati saya ngapain lu tanya kalau itu bilangnya dari awal sini gaji 6,5 kan? Yang kasihan teman saya yang S2 sama-sama ngelamar manajemen trainee, nggak bisa naik gaji juga ya, standarnya manajemen trainee segitu. Terus dia kontraknya cukup panjang dan daya cukup besar. Jadi saya pikir sebenarnya saya udah oke, saya mau aja. Cuman yang jadi persoalan terakhir waktu tinggal tanda tangan kontrak nama saya hilang. Nah, saya nggak tahu hilangnya kemana. Sampai sekarang saya nggak tahu. Saya dikirimin email tentang tanggal tanda tangan kontraknya, tapi di list nama Excel nggak ada. Terus ngapain dia kirim email coba, betul lah. Nah jadi kadang-kadang kayak gitu loh. Pertama saya udah happy nih, saya bilang ke buku saya keterima masuk nih. Begitu saya baca Excelnya langsung pucat. Wah, kok nggak ada ya nama saya gitu. Jadi ya itu pernah saya alami teman-teman, fase nggak enak. Kedua di Unilever, saya pernah melamar kerja itu saya daftar jadi brand building. Kalau ingat Bu Risma tuh pernah marah-marah taman bungkul rusak waktu ada World's Day, ingat nggak? Oh iya. Harusnya kalau saya masuk Unilever tuh kerjaan saya bikin event kayak gitu. World's Day, Clear Day yang kamas rame-rame di mall. Intinya tugas saya adalah duduk di kantor, mikir ini strategi marketing apa yang harus dikasih untuk perusahaan supaya brand awareness itu naik. Nah terus setelah interview sama orang HR dia bilang gini, Win, setelah saya assess kamu, dia bilang, kelihatannya kamu lebih cocok ada di customer development daripada brand building. Brand building. Terus saya nanya, customer development itu apa? Menurut teman-teman apa tugasnya customer development? Maintain nasabah. Maintain nasabah, apalagi? Maintain klien. CAP, apalagi? Nambah klien. Nambah klien sih oke. Tugasnya itu cuma gini. Tiap hari keliling toko, dicek. Kalau ada barang kosong cepat order lagi. Kalau dia nggak ada barangnya kita, suruh order, tawari barang, ya sales keliling loh. Cuma namanya itu kan customer development. Bahkan kadang-kadang nama jabatan itu kan menipu loh. Yang penting kalau saya salaman melakukan kan kartu nama saya customer development, betul nggak? Padahal sales keliling tuh teman-teman. Terus saya sampai iseng nanya gini, lah emang kenapa sih barangnya kosong? Kan kepengen tahu loh. Dia bilang gini, consumer goods itu rawan loh. Kalau contoh, kamu kamas pakai clear, dia bilang katanya. Satu kali kamu pergi ke Indomaret, clearnya kosong. Kamu pindah ke brand lain, dia bilang katanya. Begitu pindah ke brand lain, kalau dia merasa cocok dengan brand itu nggak akan balik. Itu bahayanya barang-barang consumer goods. Makanya dia bilang barang itu nggak boleh kosong, kita harus hire banyak orang untuk mastiin barang itu nggak akan kosong. Oh gitu, saya bilang, iya. Terus dia tanya gini, tapi ini penempatannya random loh ya, Sabang sampai Merauke, kamu bersedia nggak? Dia tergantung di mana, nggak bisa milih, dia bilang. Nggak bisa, dia bilang. Akhirnya ya udah, seiring berjalannya waktu, dia bilang yaudah nggak usah deh, nggak apa-apa kalau gitu katanya. Wah saya ada enak juga, langsung dia bilang nggak usah gitu. Tapi asli kalau saya keterima saya takut juga teman-teman. Misalnya nih, saya dapat penugasan di kepulauan apa gitu misalnya, Kepulauan Aru atau enggak di Laut Arafuru, bisa mati saya bilang gitu. Bahasa yang saya nggak ngerti, habis itu orang-orang yang saya nggak punya teman kan. Saya pikir kalau saya boleh milih kota besar masih oke lah, tapi ternyata nggak bisa. Ekstrimnya nih ya, satu teman saya lulusan Melbourne University, bahkan interview sama saya sampai sekarang teman baik akhirnya. Penempatannya di Purwokerto. Mungkin seingat saya dia ngebel saya itu nangisnya 6 bulan gitu. Dia bilang gila Win, di sini gue tidur di tengah jalan juga nggak ada yang ngelindes kan, dia bilang sepi-sepinya kan. Terus gajinya besar, kalau nggak salah 9,5 kala itu. Tapi ternyata di sini saya membuktikan orang punya gaji besar belum tentu happy loh. Dia dapat gaji 9,5, kos dibayarin kurang apa? Mobil dikasih. Bersih nggak gajinya? Tapi dia bilang nggak happy loh, 1 tahun ada di Purwokerto. Maksudnya karena biasa di kota gede ya. Kalau orang dari kota yang memang nggak terlalu besar sih mungkin oke. Padahal dipikir-pikir kan impiannya semua orang kerja tuh pasti bisa nabung. Jadi saya nabung nih, mau buang duit buat apa? Sekali makan paling mewah 8.000, 10.000. Terus nggak ada loh, kayak apa? Susite kan nggak ada loh. Pecel ayam goreng paling mewah di sini. Betul nggak? Terus apa lagi sekarang? Belanja paling hebat Matahari bener. Terus paling hebat nggak ada lagi kan? Dikasih bonus sama perusahaan voucher yang MAP ya percuma nggak bisa belanja kan? Jadi sejak itu saya baru paham bahwa ternyata duit itu nggak bisa beli segala gitu. Dapat gaji gede itu belum tentu happy.
Jadi apapun kondisi kita hari ini, syukurilah kondisi kita. Karena belum tentu orang yang gaji lebih besar, lebih happy dari kita. Betul? Nah, 2 bulan cari kerja, masalah yang paling besar nggak punya uang. Saya dapat kerja magang 3 bulan kan dapat gaji. Gaji saya pakai cari kerjanya yang habis. Soalnya kalau hidup di Jakarta 2 bulan, feeling-feeling gimana? Ada yang pernah main ke Jakarta, sering main ke Jakarta nggak di sini? Pak Nyoto. Coba kalau sering main, Pak Nyoto kan itu satu ruko dia bilang katanya dia semua nasabah dia semua ya. Coba kalau teman-teman di Surabaya makan nasi goreng bayarnya berapa? Masih dapat ya Bu ya? Jakarta minimal 2 kali lipatnya. Nggak akan dapat segitu. Jadi saya rasa kok uang saya cepat habis ya kalau di Jakarta. Nah tapi uang habisnya dua kendala. Satu memang tidak ada pemasukan, kedua keluarnya lebih cepat. Nah itu masalahnya. Nanti saya cerita kenapa saya masuk Pro. Setelah cari kerja, Mei 2014 akhirnya saya full time jadi agent Prudential. Kenapa full time-nya nanti saya cerita. Oke. Nah, saya pernah nulis gini teman-teman. Cari kerja itu sangatlah lama, butuh waktu. Prosesnya cukup panjang. Tapi kalau mau mulai bisnis itu bisa dilakuin langsung sekarang. Ada yang pernah mikir gitu nggak? Atau mungkin baru sadar, pernah mikir tapi nggak sadar, sekarang baru sadar. Nyari kerja itu butuh waktu. Coba, nggak percaya coba nih, pulang dari sini coba melamar kerja, pasti butuh waktu minimal beberapa hari. Tapi kalau kita mau mulai bisnis kita itu bisa langsung instan start sekarang. Masalahnya kayak Prudential kan bisnisnya instan. Oh orangnya setuju nih mau mulai, ya ayo join sekarang, langsung mulai nggak? Langsung. Kita nggak bisa jual bisnis kayak gini, itu menjadi masalah. Padahal aslinya gampang kan? Saya mau cerita gimana saya direkrut. Satu, waktu saya tadi kan ada 2 bulan saya ada di Jakarta.